Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, kita jumpa lagi ya di tema 4, subtema 4 dalam pembelajaran 6 untuk kelas 2 SD dan MI, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Sebelum pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang menjaga kesehatan lingkungan. Siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca tentang menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan. Siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatannya dan siswa dapat melaporkan hasil pengamatannya tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dan siswa dapat menjelaskan akibat apabila tidak bersatu. Dan melalui penugasan siswa dapat mensimulasikan tentang pengalaman kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah secara benar. Dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan bangun ruang pada urutan berikutnya berdasarkan pola secara benar. Siswa dapat memprediksi bentuk bangun ruang berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan secara tepat. Yuk kita mulai pembelajarannya. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalkan, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Pemburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Apa isi teks yang telah kamu baca? Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Nah, apa isi teks yang telah kamu baca? Yaitu kelestarian flora dan fauna wajib dijaga supaya kehidupan dan kesehatan manusia tidak terganggu. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Pemburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri, hewan pun tidak punah. Ayo mengamati. Tulislah 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. Tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Kita jawab yang atas dulu ya.
Ya, tuliskan 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur, yaitu menyiram tanaman secara rutin dan memberi pupuk organik. Tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Memberi makan hewan secara rutin dan membersihkannya. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Gambar 1 yaitu memberi makan hewan supaya sehat. Gambar 2 yaitu menyiram tanaman supaya subur. Amati gambar, amati juga tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Ayo kita menulis ya. Tuliskan bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Tumbuhan dan hewan perlu dijaga dan dirawat supaya tetap subur dan sehat. Tumbuhan dirawat dengan menyiram secara rutin setiap hari. Tumbuhan juga perlu dipupuk dengan pupuk organik. Selain itu, rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tumbuhan perlu dicabut. Tanaman liar bisa membuat tumbuhan menjadi layu dan mati. Tanaman yang layu dan mati diganti dengan yang baru. Merawat tumbuhan dapat membuat tumbuhan hidup subur dan segar. Hewan pun perlu dirawat supaya tetap sehat. Hewan harus diberi makan setiap hari. Hewan juga diberi minum. Selain itu, kandang dan kotoran hewan harus dibersihkan agar terhindar dari penyakit. Hewan juga harus dimandikan supaya tetap bersih. Hewan juga diberi vitamin. Dengan begitu, hewan akan hidup dan tumbuh dengan sehat. Coba kamu baca tulisanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Jika kamu mempunyai kalimat yang lain atau kamu mendapatkan kata-kata yang lain, berpendapat yang lain, kamu bisa menuliskannya ya. Tidak perlu harus sama dengan yang ibu guru contohkan ini. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ayo kita amati. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Sikap apa yang mereka tunjukkan? Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibatnya jika hidup tidak bersatu dengan teman? Ayo kita diskusikan. Kerjakan latihan berikut. Nah, banyak teman masuk dalam kotak manfaat hidup bersatu dengan teman. Tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Masuknya kemana nih? Manfaat atau akibat? Iya, masuknya adalah akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Di pekerjaan cepat selesai. Masuk kemana? Oh iya, manfaat hidup ya, bersatu dengan teman. Pekerjaan jadi cepat selesai. Bisa berbagi pengalaman dengan teman. Ya, masuk ke manfaat hidup bersatu dengan teman. Pekerjaan lama selesai, masuk dalam akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Dibenci teman, masuk ke mana tuh dibenci teman? Ya, masuk ke dalam akibat jika hidup tidak bersatu dengan teman ya. Nah, itulah ya pembahasannya. Kita lanjut. Coba jelaskan hasil kerjamu di depan temanmu. Apa saja manfaat yang kamu peroleh jika hidup bersatu dengan teman? Yaitu banyak teman, pekerjaan cepat selesai, dan bisa berbagi pengalaman dengan teman. Apa pula akibat jika hidup tidak dalam kebersamaan dengan teman? Ya, dibenci teman, pekerjaan lama selesai, dan tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman.
Ayo berlatih. Coba ceritakan sikap bersatu yang pernah kamu lakukan dengan temanmu. Ceritakan yang berhubungan dengan cara merawat tumbuhan atau hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Misalnya, menyiram taman bunga di halaman kelas secara bersama. Nah, ini ya kira-kira ceritaku. Saya pernah melakukan sikap bersatu bersama teman-teman. Saya melakukan kerja bakti untuk membersihkan pekarangan kelas. Kami menyiram bunga bersama-sama dan memberi pupuk. Selain itu, kami juga mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar bunga. Bunga yang layu dan mati pun diganti dengan yang baru. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Perhatikan gambar berikut. Nah ya, gambar apa ini? Amati bentuk pot bunga di atas. Ya, dia adalah bangun ruang tabung. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Amati pola bangun ruang berikut. Nah, itu ada tabung, 2 berdiri, 1 tiduran ya. Tidak berdiri tapi dimiringkan ya. 2 berdiri, 1 miring. 2 berdiri, 1 dimiringkan. Pola bangun ruang dapat juga terbentuk dari kombinasi 2 bangun ruang atau lebih. Amati contoh berikut. Nah, kalian lihat tuh. Tabung, kubus-kubus, tabung, kubus-kubus, tabung, kubus-kubus, tabung, kubus-kubus, atau 1 tabung 2 kubus ya. Tabung, kubus, balok, tabung, kubus, balok, tabung, kubus, balok. Balok-balok tidur berdiri, balok-balok tidur berdiri, balok-balok tidur berdiri. Jadi 2 tidur, 1 balok berdiri. Ayo berlatih, lengkapi bangun-bangun ruang berdasarkan pola berikut. Nomor 1, polanya adalah tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus, tabung, balok, kubus. Berarti tabung, balok, iya, pintar ya. Nomor 2, balok, balok, tabung, balok, balok, tabung, balok, balok, tabung, iya, polanya seperti itu. Kita lanjut. Nomor 3, balok, kubus, tabung, balok, kubus, tabung, ya, tepat sekali. Balok, kubus, tabung ya. Nomor 4, kubus, 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 tabung, tabung. Jadi ada 3 ya kubusnya ya. Kubus, 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 tabung, tabung, ya, pintar ya. Nomor 5, kubus, kubus, tabung, tabung. Berarti kubus, kubus, tabung, tabung, ya. Nomor 6, polanya adalah tabung, tabung, balok, kubus, kubus. Tabung, tabung, kalian lihat tuh. Habis 2 tabung apa? Iya, pintar. Balok dan kubus ya. Balok, kubus, kubus ya. Jadi lihat polanya dari depan ya. Ya, demikianlah pembahasan kita kali ini ya. Ya, kita sudah bahas bersama-sama. Nah, sekarang aku sudah bisa apa aja ya? Nih, nomor 1, kita kasih checklist kalau sudah bisa ya. Membaca teks, menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, sudah bisa. Nomor 2, menyebutkan ciri tempat umum yang bersih dan tidak bersih. Bisa ya. Nomor 3, menyebutkan cara menjaga kebersihan di tempat umum di sekitar. Bisa juga karena sudah dibahas ya semuanya ya.
Nomor 4, menemukan makna kata yang berhubungan dengan tempat umum yang bersih dan tidak bersih. Jawabnya iya juga. Nomor 5, menyebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di tempat umum. Jawabannya ya. Nomor 6, menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di tempat umum. Nah, menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dan persatuan adalah iya jawabnya. Menjelaskan manfaat dan akibat jika tidak hidup bersatu di tempat umum. Jawabannya ya. Menentukan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Jawabnya ya. Menentukan bentuk bangun pada urutan berikutnya berdasarkan pola. Nomor 9 tuh ya. Nomor 10, bergerak secara kuat dalam permainan. Ya. Nomor 11, menentukan tubuh bagian atas dalam pengembangan kebugaran jasmani. Jawabnya iya. Nomor 12, membuat hiasan dari bahan alami dan bahan buatan. Jawabannya ya. Demikianlah tema 4 subtema 4 pembelajaran 6 ini, hidup bersih dan sehat di tempat umum untuk kelas 2 SD telah kita bahas bersama. Terima kasih ya telah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tema 4 pengalamanku. Jangan lupa ya like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.